Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, salah satu waktu yang istimewa untuk berdoa, baik mendoakan diri sendiri, keluarga maupun anak-anak kita, adalah saat kita sedang melakukan sujud dalam ibadah sholat. Boleh saja dilakukan pada saat sujud pertama, kedua, ketiga, atau saat sujud yang terakhir. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saat sujud adalah saat terdekat bagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat menggunakan saat itu dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak doa. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya akan membahas tentang berdoa ketika sujud dan doa apa saja yang bisa kita baca di saat sujud, serta doa apa yang harus kita baca khusus untuk anak kita pada saat kita sujud. Sahabat yang dirahmati Allah, ada dua kata atau tiga kata yang bisa kita panjatkan saat sujud sebagai doa kita untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Adapun tiga kata tersebut adalah Ya Hayyu, wahai Zat yang maha hidup, Ya Qayyum, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Tiga kata ini merupakan salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau dalam sujud. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini di saat sedang menghadapi masalah yang besar dan sulit untuk ditemukan solusinya. Beliau terus-menerus mengulang membaca doa ini ketika sujud terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini, bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau bersabda, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika astaghits, wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Untuk itu, bagi kita para orang tua yang ingin mendoakan anak-anak kita saat sujud terakhir, bisa mengamalkan tiga kata ini, lalu kemudian menambahkan doa untuk anak setelahnya. Jika doa untuk anak yang akan kita baca dalam bahasa Arab, maka dapat kita baca setelah doa tiga kata yang tadi.
Namun jika doa untuk anak kita dilakukan dalam bahasa Indonesia, maka doa untuk anak itu cukup kita baca dalam hati saja, jangan dilantunkan, supaya tidak membatalkan ibadah sholat kita. Adapun aplikasi prakteknya adalah sebagai berikut. Ketika akan sujud yang terakhir, maka kita pastinya akan baca takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar. Kemudian kita lakukan sujud dengan sempurna. Diamlah beberapa detik. Kemudian baca doa tasbih untuk sujud seperti biasa sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu langsung kita sambung dengan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits sebanyak 3 kali. Lalu sambung dengan doa untuk anak kita, misalnya doa Rabbi habli minnas sholihin. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, lalu bangun dari sujud, kemudian lanjutkan sholat hingga selesai. Jika ternyata doa yang akan kita panjatkan dalam bahasa Indonesia, maka setelah kita baca Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, kita diam sejenak dan kemudian hadirkan dalam hati doa dalam bahasa Indonesia yang sudah kita siapkan untuk anak kita. Sahabat yang dirahmati Allah, dikisahkan dalam sebuah hadis saat terjadi perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dan terus mengulang-ulang Ya Hayyu Ya Qayyum sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkisah, pada saat terjadinya perang Badar, aku ikut berperang. Kemudian aku menyempatkan untuk menengok ke Rasulullah apa yang beliau lakukan. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum tanpa ada tambahan yang lain. Aku kembali ikut berperang, lalu kembali menengok kepada Rasulullah dan beliau masih tetap bersujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Aku lanjutkan kembali ikut berperang. Beberapa waktu kemudian aku kembali menengok ke Rasulullah. Beliau masih tetap sujud dan bermunajat dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan beliau tidak beranjak dari sujud beliau dan berdoa dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, sampai akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Demikian yang bisa saya bagikan, dan semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.